Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wahyin Mahbub, NIM 191300095. Di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah dari bahasa Sanskerta adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Secara harafiah, bahasa diartikan sebagai sarana yang dipakai oleh makhluk hidup untuk berkomunikasi dengan dan berinteraksi dengan makhluk lainnya. Berikut beberapa pengertian bahasa menurut para ahli, yaitu 1. Plato. Bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. 2. Ferdinand de Saussure. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan berbeda dalam kelompok lain. 3. Bill Adams. Definisi bahasa adalah suatu pengembang psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. 4. Wahyu Wibowo. Dalam bukunya Otonomi Bahasa 7 Strategi Tulis Pragmatik bagi Praktik Bisnis adalah mahasiswa tahun 2001. Bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Yang B. Bagaimana bahasa itu tercipta? Bahasa ternyata juga tidak muncul begitu saja. Bahasa memiliki sejarah tersendiri dan sebenarnya tidak ada kesepakatan dari para sejarawan mengenai bahasa sejarah resmi dan bahasa itu. Dari berbagai data sejarah, bahasa di dunia sangatlah banyak dan beragam. Diperkirakan ada sebanyak 6.000 sampai 7.000 bahasa yang ada di dunia. Bahasa mengacu pada kognitif yang bisa dipelajari dan juga digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, manusia dengan manusia lainnya secara kompleks. Ada penjelasan atas kumpulan aturan yang membuat sebuah sistem dalam pengucapan yang muncul karena aturan-aturan tertentu. Jadi, bahasa bergantung pada proses semiosis atau turunan untuk dapat menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Yang C. Sejarah berbagai bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuwo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun
686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Yang D. Unsur-unsur dalam bahasa. Ada beberapa unsur dalam bahasa, yaitu fenom, yaitu unsur terkecil dari bunyi ucapan yang bisa digunakan untuk membedakan arti dari satu kata. 2. Formen, yaitu unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. 3. Sintaksis, yaitu penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan aturan sistematis yang berlaku pada bahasa tertentu. 4. Sistemantik, yaitu mempelajari arti dan makna suatu bahasa yang dibentuk dalam suatu kalimat. Yang terakhir, diskurs, yaitu mengkaji bahasa pada tahap percakapan, paragraf, bab, cerita, atau literatur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.